Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, sore, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas matkul jaringan komputer dengan tema model infrastruktur jaringan dengan dosen pengampu Bapak Agus Priyanto, STMkom. Sebelumnya, salam rahayu, salam kebajikan, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Tirta Satria dengan nomor induk mahasiswa 24051204108. Kalau ingin menghubungi saya bisa melewati email berikut. Kata-kata hari ini: Hai, apa kabar? Apapun kondisimu, semoga hal baik selalu menyertaimu. Saya suka makan, ada bakso, mie ayam, ayam geprek, semanggi, rawon, es degan, es teh, es rawat, es dawet, es belewak, es campur. Oke, next. Apa sih jaringan itu? Kita akan masuk ke sesi pengertian. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi merupakan sejumlah komputer otonomus atau mandiri dan secara otonom. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan separasi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer dan juga jaringan terdistribusi. Jaringan komputer memiliki satu user dengan satu server yang sama. Jadi satu user hanya bisa memiliki satu server, tidak dua server. Berbeda dengan jaringan terdistribusi. Jadi kalau terdistribusi, satu user itu bisa memiliki satu atau lebih server secara bersamaan, seperti itu. Next ada contoh penerapan. Ini ada dua penerapan. Yang pertama ada jaringan komputer terpusat, di mana beberapa komputer terpusat pada satu server yang sama, kemudian di-hosting oleh satu data center. Gitu. Next ada data center. Nah, jaringan ini dibagi berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama ada jaringan geografis. Pertama ada PAN, Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth dan juga IRDA. Kedua ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, itu jaringan satu kota atau wilayah. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia atau internet. Next, berdasarkan jangkauan geografisnya dibagi menjadi dua, yaitu PAN dan juga LAN. PAN adalah Personal Area Network, seperti jaringan komputer lainnya menggunakan Bluetooth, terus jaringan komputer ke earphone, jaringan komputer ke mouse, dan juga jaringan komputer ke print. Sementara LAN atau Local Area Network merupakan jaringan, yaitu disatukan dulu di satu server yang sama. Jadi antar komputer terus masuk ke jaringan, dan jaringan masuk ke printer, seperti itu. Next ada jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi dua, MAN dan juga WAN. Dimana MAN ini hanya sebatas contohnya seperti antar universitas gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu misal nih jaringan teknik itu nyambung dengan jaringan FMIPA nyambung ke jaringan vokasi, seperti itu. Jadi kalau misal jaringan FT yang bermasalah masih bisa di backup dengan jaringan FMIPA. Next ada WAN, dimana jangkauannya itu mendunia, global, bisa antar benua, antar negara, seperti itu. Next ada berdasarkan aksesnya, ada internet dan juga intranet. Intranet itu bisa diakses untuk kalangan internal, contohnya seperti ini ada internet juga intranet. Itu dari direct access client menggunakan internal traffic sampai ke foregraph, dari foregraph diteruskan ke resource corporate. Terus juga ada dari direct access client
menggunakan internet traffic, terus dilanjutkan ke internet server. Selanjutnya ada internet, yaitu sebuah jaringan yang bisa diakses oleh publik. Sebenarnya seperti ini, dari office daerah bisa diakses dari ke head office, dari head office bisa diakses ke office daerah menggunakan remote atau roam user. Next, uh, berdasarkan akses dibagi menjadi infrastruktur dan juga ad hoc, dimana di infrastruktur ini wireless LAN itu dihubungkan menggunakan access point, terus bisa sampai ke wireless station. Yang nomor pertama itu BSS, jadi dia hanya menggunakan satu access point, jadi komputer itu disambungkan menggunakan satu access point. Yang kedua ada ISS, dan menggunakan dua access point. Ini membedakan dengan gambar sebelumnya. Seperti itu infrastruktur model. Kalau itu beda lagi, kita juga pakai service akurat, nggak pakai modem-modeman, dia pakai jaringan aja. Seperti itu IPSS. Next ada berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada bus topologi, memiliki kelebihan yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Terus juga penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Next, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Topologi bus memiliki kekurangan berupa jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Selanjutnya, kekurangannya yaitu proses sending dan juga receiving kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Juga topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Next ada topologi star. Topologi star memiliki kelebihan. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Selanjutnya, tingkat keamanannya juga bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya dari topologi star ini, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Selanjutnya, kekurangannya cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang tergolong cukup mahal. Juga jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Next ada topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan berupa performa yang lebih baik daripada topologi bus dan juga star. Untuk diimplementasikan, instalasi yang cukup murah, juga konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kekurangan dari topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Next, yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi ini, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir karena adanya tabrakan data atau collision. Kelebihan selanjutnya, bandwidthnya cukup besar dan cukup lebar juga. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat-sangat baik. Kekurangannya, instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, juga membutuhkan banyak kabel, makanya biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel tersebut. Oke, selanjutnya berdasarkan penggunaan kabel bagi menjadi jaringan berkabel atau wire network, dan juga jaringan nirkabel atau wireless network. Siarannya berdasarkan siaran ada 3 jenis, yaitu unicast 1:1, jadi cuma bisa satu aja, nggak bisa multitasking. Selanjutnya ada 2, yaitu multicast 1 ke grup, jadi dari satu sumber ke cache yang lainnya. Tuh juga ada multicast D1 untuk semua, satu ke semua, jadi gak satu grup aja tapi satu ke semua, berapa broadcast gitu. Oke, ini ada model jaringan saat ini, sangat-sangat rumit, sangat-sangat banyak, dan kelihatannya cukup ribet sama sekali karena memang jaringan di dunia sudah sangat berkembang, berbeda jauh dari jaringan di zaman dulu. Ini ada model jaringan saat ini juga, ada warnet ke
pusat. Terus pusat itu ada RT RW, ada daerah, ada kota, dengan seperti itu. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Misal ada pertanyaan boleh langsung drop ke kolom komentar ya teman-teman. Oke, silahkan, akan ku jawab sebisanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya Adi, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.